Benar saja, sebuah tangan, tulang belulang yang terbungkus oleh daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Di cerita kali ini, aku akan kembali berperan sebagai Danan. Masih ingat kan peran Danan di part pertama? Kalau belum, langsung tonton ya. Jadi, untuk kalian yang belum nonton part 1 dan part 2, langsung aja intip ke description ya. Aku cantumin linknya di bawah. Oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aja kuwanen nek kowe durung siap. Kowe ora ngerti sing mbok lawan. Iki dudu mung gelut. Iki perang. Aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu semenjak kejadian di Imah Lawang yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu, ini seperti bunuh diri. Mengingat, bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal-muasal tragedi ini. Pagi Pak Kuswara. Ucapku saat bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa tidak jauh dari tempat aku tinggal. Pagi Mas Danan. Sudah sarapan? Belum Pak. Ini sekalian mau sarapan lotek ulekannya Teh Imas. Ucapku sambil menoleh dan memberikan kode ke Teh Imas, sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang dan menghembuskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Iya Pak. Ini juga alasan saya. Kenapa saya ngajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep? Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara, apa benar itu lelepah? Pak Kuswara memandangku dengan menjentikkan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budemu itu ya? Iya Pak, Bapak tahu Gio? Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat membantunya saat dia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu. Berarti Pak Kuswara juga tahu lokasi majikan lelepah itu? Belum. Memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudnya, rumahnya Mbah Wira? Iya Pak. Tapi masih perlu kita pastikan. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk rumahnya. Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan kepada seseorang. Ya, namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat aku masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu. Baik Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun, tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku. Di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin dan menginap di sini. Namun,
hujan deras tak kunjung berhenti, dan Pak Koswara tidak kunjung datang juga. Gio, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbah Wira kan? Bener Mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Koswara nolongin Gio. Hujan semakin deras. Rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan, seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk, mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Koswara yang datang. Danan, tunggu! Aku menoleh sebelum aku membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai, dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Yuh. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu, seolah seperti sedang meledek kami. Aku membacakan amalan pedang, bermaksud menyerang makhluk itu. Namun, sebelum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Blar! Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Kenapa kita bisa tidak sadar? Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. Siapapun yang mengirim ini, pastilah orang dengan ilmu tinggi. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi, bola api itu mencoba menerobos, namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya, suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang sedang berbenturan dengan sesuatu. Aku melihat sekeliling. Mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Sudah kuduga. Itu adalah Pak Koswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa, dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar oleh Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong itu. Sudah aman. Pak Koswara membuka matanya dan menghampiri kami. Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah. Enggak Pak, saya yang bodoh. Enggak menyadari ada makhluk sekuat itu yang nyerang. Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati. Enggak Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Koswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka. Ayo, masuk dulu Pak. Kita kenalan di dalam saja. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian, dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Koswara. Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya. Pak Koswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti. Terlihat menggiurkan, namun aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. Bahaya Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak. Iya Mas, pokoknya hati-hati ya. Bu, saya titip ini, tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi. Ucap Bu Ranti
sembari menyerahkan sebuah benda yang ku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Itu pusaka pengganti raga juga, Pak. Bukan, hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan lelepah. Bisa jadi, anak itu juga terikat dengan takdir ini. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus memohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi pekarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria dengan janggut putih panjang dan baju hitam kusam berjalan keluar. Seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun, dia memang sangat misterius. Segala sesuatu tentang dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah goblok. Kalian nggak tahu apa yang kalian hadapi. Jadi benar, ini semua ulah Mbah Wira. Tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak. Seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan, tulang belulang yang terbungkus oleh daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur, menjaga jarak, mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara. Beliau justru maju, seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir, Mas Danan. Aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Leweng. Jelema anu geus indet ulah balik. Anu geus tenang ulah ngaganggu. Anu tak tenang tanpa pamales kanyeri. Mata tombak dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela nafas lega. Nampaknya ia menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam mencoba menarik Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu, serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dengan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti apa yang menyerang di rumah tadi. Tak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami dapat menyentuh Mbah Wira. Sampai akhirnya, sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparnya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman dari keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari lelepah melemparkan tubuhku.
Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun, apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku lagi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. Tenangkan dirimu, Mas Danan. Lihat ke depanmu. Dari kegelapan di dalam rumah, muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali, tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja kalian tak mampu. Baik, kalau itu maumu. Balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Iya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Cahyo menggila seperti kera, menaiki tubuh lelepah, menutupnya dengan sarung, dan menghantamnya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lebur suketi, sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya, aku sudah bersiap. Namun, sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi, Pak Kuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati hingga bola api itu pecah tak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Ia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun, kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang raksasa itu. Mas Cahyo, jantungnya. Sadar dengan petunjuk Pak Kuswara, Cahyo membacakan ajian dengan tangannya dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang tajam. Seketika, lengan itu menghujam dada lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak, raksasa itu tersungkur tak berdaya. Mengerikan. Iya, memang. Itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur. Kulitnya menjadi lepuh dan menghitam. Namun, ia masih berusaha untuk bertahan. Mbah Wira. Teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya, dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan dadanya. Aku tidak akan mati. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan untukku saat ini. Kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini. Seandainya saja aku bisa. Aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri. Jawabnya. Sampai di situ dulu ya. Besok kita akan lanjut dari sudut pandangnya Mbah Wira. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai semua hal ini terjadi? Ditunggu ya. Yaps, aku Santi, pamit undur diri. Dah.